Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi PAI. Kami akan menjelaskan materi 5, yaitu jumlah ismiyah yang diberi naat. Perkenalkan, nama saya Buston Bariklia Belhan. Saya Abdul Syukur Bagus Wijaya. Saya Farida Alfi Syarani. Saya Ikhtia Putri Nur Hasanah. Saya Alicia Suryaning. Saya Kina Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan jumlah ismiyah yang diberi naat. Yang pertama, kesesuaian antara ma'ruf dan naat dalam hal ma'rifah dan nakirahnya jangan dipahami pada ada tidaknya kata sandal al. Akan tetapi jika ma'ruf ma'rifah walaupun tanpa kata sandal alif lam, maka naat harus juga ma'rifah. Kalau ma'rufnya ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Contoh ma'rifah Muhammad al-Alim. Muhammad ini ma'ruf ma'rifah, sedangkan al-Alim naat ma'rifah. Kenapa kok bisa al-Alim ini naat ma'rifah? Karena mengikuti depannya yaitu Muhammad ini ma'ruf ma'rifah. Berhubung Muhammad nama orang, maka tidak menggunakan al, dan al-Alim karena ini sifat, maka menggunakan huruf al, menggunakan kata al. Contoh nakirah. Jika ma'rufnya nakirah, maka ma'rufnya juga nakirah. Contoh waladun mahirun. Waladun ini ma'ruf nakirah, sedangkan mahirun naat nakirah. Kenapa kok bisa mahirun ini naat nakirah? Karena mengikuti depannya yaitu waladun ini ma'ruf nakirah. Oke, jadi kita balik ke contoh ma'rifah. Jika ma'ruf ma'rifahnya tidak menggunakan al, maka naat jangan ikut-ikutan menggunakan al. Kenapa kok Muhammad ini tidak menggunakan al? Karena Muhammad ini adalah nama orang, jadi tidak menggunakan al. Oke, kali ini kita akan memberikan contoh soal dari materi 5. Yang pertama, asyiwaku mustahabun. Asyiwaku rujukannya sebagai mubtada dan mustahabun sebagai khabar. Al-ma'u al-mustahmalu dhahirun. Al-ma'u sebagai ma'ruf mubtada, al-mustahmal sebagai naat dari al-ma', dhahir sebagai khabar. Al-mustahmal ini naat ma'rifah, bukannya ma'rifah, karena al-ma' ini juga ma'ruf ma'rifah. Lanjut, al-ma'u al-tawlaq al-mutlaq dhahirun mutahhir. Al-ma'u sebagai mubtada ma'ruf, al-mutlaq sebagai naat dari al-ma', dhahirun sebagai khabar ma'ruf, dan mutahhir sebagai naat dari khabar. Ini naatnya mengikuti khabar ma'ruf, naatnya mengikuti ma'ruf, karena ini naatnya mengikuti ma'ruf. Selanjutnya al-ma' al-musammas dhahir mutahhir ma'ruf. Al-ma' sebagai mubtada ma'ruf, al-musammas sebagai naat, dhahir sebagai khabar manqut,
kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu jumlah ismiyah yang diberi naat, yaitu kaidah kedua. Yang mana kaidah pertama tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, ya. Ya, kita akan berfokus pada kaidah yang kedua, yaitu kaidah kedua ini adalah struktur mubtada dan atau plus khobar. Bisa saja keduanya antara mubtada dan khobar atau salah satunya disifati naat. Bisa saja mubtada khobar itu disifati naat, atau mubtadanya saja disifati naat, atau khobarnya saja disifati naat. Dengan demikian, pola kalimatnya bisa menjadi sebagai berikut. Maka kita akan mengetahui cara mengetahui mubtada khobar, ya, disifati naatnya. Ada contoh yang pertama, teman-teman. Kita lihat contoh yang pertama. Nih. Yaitu contoh pertama, teman-teman, kita sudah menulis Muhammad al-Mahiru hadirun. Oke? Muhammad al-Mahiru hadirun. Muhammad ini adalah mubtada. Mubtada. Man'ut yang kedua ini al-Mahirun adalah naatnya. Yang ketiga hadirun ini adalah khobar atau keterangannya. Sebelum itu kita perlu mengetahui naat ini. Kenapa ditulis al-Mahirun? Kenapa ya harus ditulis al-Mahirun? Kenapa tidak Mahirun saja? Nah, karena mubtada man'utnya ini adalah man'ut ma'rifat. Nah, kemudian ada juga contoh yang kedua, teman-teman. Kita membedah contoh yang kedua, yaitu Muhammad al-Qari'un Talibun Mahirun. Di sini ada Muhammad, yaitu mubtada man'ut, kemudian al-Qari'un yaitu naat, kemudian talibun sebagai khobar man'ut, dan mahirun sebagai naat. Nah, di sini ada dua naat. Maka kita harus bahas ini naat apa, ya. Nah, yang pertama kita bahas naatnya adalah al-qari'u, yaitu naat apa? Kita perlu ketahui di sini ada lafal al-nya, diawali dengan lafal al, ya. Sehingga sudah jelas kenapa kok ditulis al, karena sebelumnya itu mubtada man'ut ma'rifat, sehingga naatnya mengikuti sehingga ditulis al-qari'un. Kemudian karena sudah jelas sehingga mengikuti al, ditulis al-qari'un. Kemudian yang kedua ada naat yang kedua. Nah, ini teman-teman, ini kenapa kok tidak menggunakan al? Nah, menurut tebas juga ya. Kenapa tidak menggunakan al? Menggunakan mahirun. Ya, ini kenapa? Ya teman-teman, ini tidak menggunakan lafal al, tulisannya hanya mahirun. Nah, naatnya kita harus mengetahui ini naat apa. Maka kita tahu sebelumnya man'utnya dulu. Nah, ini adalah man'ut nakiroh, yaitu nakiroh adalah man'ut yang belum jelas, orangnya itu belum jelas, sehingga tidak menggunakan naatnya, tidak menggunakan al, sehingga naatnya juga disebut naat nakiroh. Nah, ini belum jelas nih, belum jelas. Man'utnya belum jelas. Seorang siswa yang mana? Apakah yang di Indonesia atau yang di Bangladesh atau yang di India? Nah, itu belum jelas. Sehingga naatnya pun mengikuti naat nakiro, yang mahir. Nah, yang mahir saja. Karena belum jelas, karena man'utnya ini belum jelas, atau gampangnya disebut man'ut nakiro. Sehingga naatnya mengikuti naat nakiro. Ya teman-teman, demikian penjelasan dari kami mengenai jumlah ismiyah yang diberi naat dari kelompok 4. Sekian kami ucapkan terima kasih.